Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat soal ujian online gratis dengan berbagai variasi soal menggunakan Edmodo. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan review terlebih dahulu seperti apa sih soal-soal yang ada di Edmodo. Nah, ini adalah salah satu contoh ujian yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan tipe soal yang pertama, yaitu multiple choice, di mana di sini ada 3 pilihan jawaban. Kita bisa menambahkan lebih banyak dari 3. Kemudian di sini juga ada yang tipenya adalah short answer atau jawaban pendek. Kemudian ada juga tipe lainnya yang bisa kita buat seperti true or false, short answer, fill in the blank, matching, multiple answer. Nah, nanti kita akan coba membuatnya satu persatu. Kemudian untuk pengkoreksiannya sangat mudah seperti ini contohnya. Ini adalah contoh hasil koreksinya. Setelah kita selesai mengkoreksi, kita bisa melihat grafiknya. Yang mendapatkan nilai 40-49 ada 2 orang, 50-59 2 orang, kemudian 90-100 1 orang. Kemudian di sini juga ada contoh grafik dari soalnya, ada berapa persen orang atau mahasiswa yang benar menjawab pada soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 30% yang benar, soal nomor 2 25%, kemudian soal nomor 9 80%. Kemudian untuk soal nomor 10 ini karena short answer, jadi jawabannya bisa ada 3. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah salah, yang ketiga adalah partial credit. Nah, partial credit ini adalah kita bisa memberikan nilai tidak penuh, tetapi kita kasih nilai karena jawabannya tidak terlalu salah atau hampir mendekati benar. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembuatan soalnya. Nah, langkah pertama adalah kita bisa login terlebih dahulu ke akun Edmodo kita. Nah, setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri ini ada beberapa kelas yang kita punya. Nah, kita pakai kelas yang ingin kita buat sebagai ujian. Nah, di sini kita bisa meminta orang bergabung, contohnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa buka kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita share kode ujiannya. Nah, untuk bergabung, mahasiswa perlu memasukkan kode kelas ini supaya bisa bergabung, atau kita bisa invite satu persatu mahasiswa kita supaya lebih private. Nah, kalau sudah, kita tutup aja terlebih dahulu, kita fokus ke pembuatan soal. Nah, untuk pembuatan soal di sini kita bisa masuk ke kelasnya terlebih dahulu yang pengen kita buat ujiannya. Kemudian kita klik tombol plus yang ada di samping kanan ini. Nah, di sini ada 4 buah pilihan: create assessment, load exciting assessment, create quiz, load exciting quiz. Nah, di sini assignment artinya hanya bentuk penugasan, bukan ujian. Kemudian untuk quiz sendiri bisa kita pakai untuk ujian. Di sini ada 2 pilihan, quiz, create quiz atau load exciting quiz. Kalau load artinya kita bisa menggunakan quiz yang sudah ada, kita edit, kita tambahkan soalnya atau kita kurangi soalnya saja. Jadi kita bisa pakai soal-soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, tapi di sini kita coba untuk membuat yang baru. Jadi kita klik yang create quiz terlebih dahulu.
Nah, tampilannya adalah seperti ini, grade quiz-nya. Quiz title-nya kita bisa kasih judul ujiannya, misalkan ujian tengah semester, terus mata pelajarannya apa, kemudian kita kasih tanggal biar gampang, misalkan 20 April 2020. Kemudian introduction-nya atau keterangan dari soal ujian ini, jawablah dengan benar tanpa membuka buku atau doket. Waktunya sangat sedikit. Nah, seperti ini, misalkan kita kasih keterangan soalnya. Kemudian di sini time limit artinya pengerjaannya butuh waktu berapa menit. Nah, di sini tergantung dari jumlah soalnya, biasanya saya pakainya 1 menit per soal. Jadi kalau ada 60 menit di sini, kita harus membuat 60 soal. Nah, tapi tergantung dari kalian. Misalkan contohnya matematika, kalau matematika itu biasanya satu soal butuh 20 menit, jadi kita sesuaikan saja. Nah, di sini ada beberapa checklist. Checklist yang pertama maksudnya adalah supaya kita bisa memberitahukan jawaban yang benar setelah mahasiswa selesai menyelesaikan ujiannya. Kemudian pilihan yang kedua, artinya pada saat waktunya ini selesai, mahasiswa tidak akan bisa mengikuti ujian atau ujiannya langsung otomatis tertutup. Kemudian random, maksudnya adalah soalnya akan diacak secara otomatis. Jadi soal yang kita buat nomor 1 bisa muncul pada saat nomor 10. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk saja ke kuisnya di sebelah kiri sini. Quiz questionnya. Di sini ada multiple choice, ada true or false. Ini maksudnya adalah pilihan jawabannya benar atau salah. Nggak ada tambahan pilihan lain, hanya benar dan salah. Misalkan kita kasih soal yang dilakukan pada saat di rumah adalah terus nah, misalkan kita buat sebuah pernyataan seperti ini, yang harus dilakukan pada saat di rumah adalah terus berkarya. Jawabannya tentu ada 2, benar atau salah. Nah, seperti itu fungsi dari true or false ini. Kemudian kita coba bentuk soal yang lainnya. Kita bisa add new question di sini untuk menambahkan soal baru. Nah, di sini yang selanjutnya adalah multiple choice, artinya kita memberikan beberapa pilihan jawaban terhadap mahasiswa. Misalkan kayak tadi, hampir sama, yang harus dilakukan saat di rumah. Ya, kemudian hanya tiduran. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban, atau yang dimaksud dengan multiple choice di sini adalah ini. Ada beberapa pilihan jawaban dan salah satu jawabannya adalah benar. Di sini tidak hanya 3 saja, kita juga bisa menambahkan pilihan jawabannya menjadi lebih banyak dengan cara klik add response. Bisa lebih dari 5 pilihan jawabannya, misalkan nah, seperti ini. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita berikan ke mahasiswa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita coba lagi tipe soal yang selanjutnya. Kita klik add new question.
Pilihan soal yang selanjutnya adalah short answer. Short answer kita kasih pertanyaan, misalkan sama kayak tadi. Nah, misalkan seperti ini. Tetapi di sini kita tidak perlu memasukkan pilihan jawaban karena nanti mahasiswa akan diberikan kotak isian. Jadi dia harus mengetikkan isiannya tersebut sendiri. Nah, dan untuk yang ini kita harus mengkoreksi jawabannya secara manual. Kemudian kita coba untuk contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya adalah fill in the blank. Nah, kalau fill in the blank ini caranya adalah kita kasih underscore pada saat siswa harus mengisinya. Nah, contohnya seperti ini. Yang harus dilakukan saat di rumah. Misalkan setelah itu kita kasih underscore. Misalkan kita punya 2 soal dan apa. Nah, semakin banyak underscore di sini, jawaban yang harus kita berikan semakin banyak. Nah, misalkan ini yang pertama jawabannya adalah berkarya, kemudian yang kedua bekerja, misalkan. Kalau kita tambahin lagi dan lagi, misalkan underscore lagi, di sini kita akan diberikan kotak jawaban lagi. Artinya semakin banyak underscore, maka semakin banyak jawaban yang harus diisi oleh mahasiswa. Nah, ini maksudnya adalah fill in the blank. Kita kasih 2 saja tadi. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa diharuskan untuk mengisi jawaban yang kosong. Kemudian kita kasih soal lagi dengan pilihan tipe soal yang lainnya. Di sini pilihan selanjutnya adalah matching. Nah, ini adalah mencocokkan jawaban. Kegiatan, misalkan di sini kegiatan pada saat di rumah. Yang harus dilakukan saat di rumah. Yang harus dipakai pada saat keluar rumah. Yang harus dilakukan pada saat masuk ke rumah. Nah, ini langsung jawabannya apa? Misalkan yang harus dilakukan saat di rumah berarti terus berkarya. Kemudian yang selanjutnya yang harus dipakai pada saat keluar rumah, masker. Kemudian yang harus dilakukan pada saat masuk ke rumah, cuci tangan. Nah, misalkan seperti ini. Nanti untuk yang sebelah kanan ini akan otomatis diacak. Jadi nggak usah khawatir. Ini setelah soal langsung jawaban, nggak seperti itu nanti yang dilihat oleh mahasiswa. Tetapi mahasiswa harus mencocokkan jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tipe soal yang berikutnya. Setelah matching, nah yang terakhir adalah multiple answer. Multiple answer di sini adalah ketika kita memberikan soal pada saat kita memberikan soal dengan jawaban yang bisa lebih dari 1. Nah, kita bisa lebih dari 1 soalnya.
Misalkan ini jawaban yang mana pertama berkarya, kemudian bekerja, keluar rumah, hiburan. Nah, seperti ini. Jawaban yang benar ada 2. Jadi kalau dia centang keduanya baru dia dapat nilai. Kalau enggak, jawabannya hanya 1 poin. Nah, misalkan ini 2 poin ya. Nah, kalau dia hanya menjawab berkarya saja, dia akan mendapat 1 poin. Oh, maksudnya adalah pada saat kita gradingnya 2, artinya dia akan mendapatkan pada setiap checklist dia akan mendapatkan poin seperti itu. Oke, sudah semuanya, fill in the blank, multiple answer, sudah semuanya untuk tipe soalnya. Kalau sudah, kita bisa klik assign di sini. Nah, assign di sini ada beberapa pilihan juga. Due on ini artinya adalah kapan terakhir kali soal ini bisa dikerjakan. Kemudian di sini kita bisa schedule juga, schedule kapan soal ini akan dikirim. Nah, kita klik dulu schedule. Kita akan schedulekan misalkan karena ini tanggalnya 20, kita sesuaikan nanti tanggal 20. Misalkan jam 10 pagi. Artinya adalah soal ujian ini akan otomatis muncul pada saat tanggal 20 April jam 10 pagi. Sebelum jam 10 pagi tanggal ini, soal tidak muncul atau tersembunyi untuk mahasiswa. Kemudian due date di sini kapan terakhir kali mahasiswa bisa ngerjakan? Biasanya ditambahkan dengan waktu. Schedule for ditambahkan dengan waktu. Tadi waktunya 60 menit. Ini berarti jam 11 berarti. Ditambahkan 60 menit. Nah, seperti ini. Sudah, kalau sudah, kemudian kita lihat pengaturan selanjutnya. Di sini ada yang seperti tadi. Yang pertama, checklist yang pertama maksudnya adalah memberikan jawaban yang benar, memberitahukan jawaban yang benar setelah mahasiswa selesai mengerjakan. Kemudian yang kedua, lock artinya terkunci setelah saat yang sudah kita atur ini. Artinya tidak bisa dikerjakan lagi. Random artinya soalnya nanti akan diacak secara otomatis. Kemudian add to gradebook, schedule for later. Nah, ini untuk penschedulannya. Kalau sudah, kita bisa klik assign. Nah, di sini setelah kita klik assign, maka nanti akan otomatis langsung muncul ke kelas kita. Nah, kita cek dulu. Kita reload. Nah, masih proses ternyata tadi. Nah, setelah sukses ada keterangan seperti ini. Oke, got it. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada tulisannya schedule post 1. Artinya post ini terschedulekan dan akan keluar pada saat tanggal 20 April jam 10 pagi. Nah, seperti itu untuk cara pembuatannya. Sekian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.